pada hadis yang ke-32 insyaallah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis tsani wa salasun. An Abi Sa'id Sa'di ibn Malik ibn Sinan Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darar wa la dirar. Hadisun hasanun rawah Ibn Majah wa Daraqutni wa khairuhuma musnadan wa rawahu Malik fil Muwatta mursalan an Amrin ibni Yahya an abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asqata Aba Sa'id wa lahu turuq qawi ba'daha ba'da. Al-hadis tsani wa salasun, hadis yang ke-32. Nabi Sa'id Sa'di bin Malik, dari Abu Sa'id Sa'di bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala la dharar wa la dhirar. Janganlah membahayakan dan jangan merugikan. Niki sing memaknai nggih kathah sanget. La doror itu mudarat, secara gampangane. Dzarra mudarat. Wala zirar, dan jangan merugikan atau membahayakan. Hadisun hasan, singkat banget niki, hadis hasan. Rawahu Ibnu Majah, dari riwayat Ibnu Majah, wa Daraqutni dan Daraqutni, wa khairuhuma, dan selain daripadanya musnadan, dari musnadnya, warawahu, dari musnadnya, warawahu, dan diriwayatkan Malik fil Muwatta, di kitab Muwatta, mursalan dengan sanad yang mursal, an Amr bin Yahya, dari Amr bin Yahya, an Abi, dari ayahnya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asqata Aba Sa'id, dan dari ayahnya, walahu turukun, darinya jalannya yukawiyu, yang kuat, dari jalan yang kuat, ba'duha, setelahnya ba'dan. Hadis ini singkat sekali, la dharar wa la dhirar. Seperti biasa kita bareng-bareng dari awal. An Abi Sa'id Sa'di bin Malik, dari Abu Sa'id Sa'di bin Malik bin Sinan Al-Khudri. Ini mungkin belum banyak yang mendengar, tapi ketika langsung Abi Sa'id itu namanya kunyahnya, nama aslinya Sa'di bin Malik, Sa'id bin Malik. Jadi Sa'id bin Malik bin Sinan. Kalau mendengar Sa'id Abu Sa'id bin Malik bin Sinan, itu lebih banyak kita mendengarnya Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri mungkin kita sering mendengar karena banyak riwayat juga yang disampaikan melalui jalur Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri itu adalah seorang sahabat itu dari kaum Ansori, dari para pemuda. Lebih lengkapnya Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri. Jadi Al-Khudri itu dinisbatkan kepada kampung halamannya. Kita sering mendengar mungkin Abu Sa'id Al-Khudri, tapi ketika dibacakan Abu Sa'id Sa'di bin Malik bin Sinan bin Al-Khudri, mungkin kita tidak terbersit siapa ya. Tapi ketika kita mendengar nama Abu Sa'id Al-Khudri, nah niku sama dengan
Ini adalah hadis yang diriwayatkan dari beliau, sahabat Rasulullah SAW. Sedikit tentang Abu Sa'ad bin Malik atau Abu Sa'id Al-Khudri itu. Beliau itu adalah sahabat dari kalangan Ansori yang berasal dari kampung Al-Khudri, Al-Khazraji. Jadi ada kampung-kampung misalnya cara tangriki saking Sendangsari, Garung, Wonosobo, Jawa Tengah itu gampile. Nah niku nisbat tempat niku kados niku. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri itu termasuk sahabat Rasulullah SAW. Beliau itu termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Beliau menyampaikan bahwa Rasulullah SAW itu bersabda, la dzaror wa la dhirar. Singkat padat niki. La dzaror. Janganlah memberikan mudarat dan jangan memudaratkan. Diulang kata-katanya. La dharar wa la dhirar itu banyak sekali yang memaknai. Sampai ada berapa saya pernah membaca itu ada lima makna tentang la dharar wa la dhirar itu. Masing-masing ulama itu punya pendapat sendiri-sendiri. Tapi saya lebih tertarik kepada la dharar wa la dhirar. La dharar itu perkara mudarat yang disengaja, yang disengaja menyakiti kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Nah niku singkatnya kados niku. La dharar itu disengaja untuk menyakiti diri sendiri. Wala dhirara itu disengaja menyakiti kepada orang lain. Niku termasuk salah satu makna. Kalau di makna-makna yang lain ada yang mengatakan bahwa dharar itu perbuatan mudarat yang membahayakan diri sendiri saja. Dhirar itu membahayakan orang lain. Nah niku dipisah-pisah. Tapi makna sing sederhana nggih secara garis besar mawon bahwa dharar kalih dhirar itu sama dalam artian membahayakan, sesuatu yang membahayakan. Itu secara sedikit kesimpulan tentang dharar dan dhirar. Wallahu ta'ala alam. Jadi kita sederhananya intinya bahwa kita itu dilarang, jangan sampai dari hadis ini dianjurkan supaya kita itu jangan sampai menyakiti baik diri sendiri maupun orang lain, sengaja maupun secara tidak sengaja. Maknane nggih sejak gambile ini ku mboten mbahyani wong liya, mboten ngrugekna tiyang sanes niku. Baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Niku kesimpulan Al-Fakir. Allah taala alam. Niku secara sederhanane kados niku. Kemudian la dharar wa la dhirar. Bahwa syariat ini dalam syariat Islam itu tidak mungkin mengacu menjadikan sesuatu itu membahayakan. Jadi kalau nanti kepikiran lah nek orang membahayakan, orang merugikan, dene ka ana hukum pancung, hukum potong tangan bagi pencuri, dan itu membahayakan. Saya pernah berpikiran seperti itu. Tapi ketika diambil dari tujuannya, ternyata ada kemaslahatan yang lebih besar dari hukuman-hukuman itu.
contoh kalau di dalam Al-Quran itu kan ada barang siapa yang mencuri maka dipotong tangannya. Nah niku ulah tegelan teman ya. Niku syariat itu hak, tidak mungkin merugikan. Karena apa? Ketika orang itu dipotong tangannya, misalnya itu syariat itu diberlakukan, benar-benar dipotong tangannya, orang lain tidak mungkin akan mencuri. Mesti khawatir, gila, yang kena dipotong, dipukul tangan ini kepriki ya. Satu, kewirangan, kedua, jelas kemanfaatan dari tangan ini wis ora ana. Naudzubillah, naudzubillah niku. Tujuan kan supaya orang itu terlihat, oh, berarti kamu sudah pernah mencuri. Saatnya untuk kembali bertobat. Itu syariat. Jadi bahwa di dalam syariat itu perkara yang dianggap merugikan atau membahayakan itu tidaklah ada. Niku makna la dharar wa la dhirar. Kemudian la dharar wa la dhirar itu disandarkan kepada kaidah fikih. Kalau di kitab-kitab fikih itu ada kaidah namanya Qawaidul al-Fiqhiyah al-Kabir. Qawaid itu kaidah-kaidah al-Fiqhiyah, fikih al-Kabir yang agung, yang besar. Kaidah-kaidah fikih yang utama. Itu di dalam kitab itu ada 5. Al-adatu muhakamat. Yang pertama adalah adat. Adat itu bisa dijadikan sebagai suatu hukum. Tetapi nggih, ampun coba pikiran nek ngono nek adat bisa dijadikan suatu hukum, nek adat iki karo kana beda ya nganggo adat kene baik. Bukan berarti itu. Adat yang bagaimana? Adat yang tidak melanggar syariat. Ibaratnya adat tapi masih dalam koridor syariat. Sing sederhana contohnya nek bayar zakat itu kan tidak ada di nasal bayar zakat ngangge beras niku kan tidak di Al-Quran tidak ada, di hadis juga tidak ada. Tetapi adat suatu negara, adat suatu daerah kan bisa berbeda-beda. Kalau misalnya di Indonesia beda dengan di Arab sana yang menggunakan bahan pokoknya adalah gandum, maka al-adat muhakamat itu disandarkan bisa menjadikan hukum bahwa zakat itu bisa digantikan dengan bahan pokok di suatu daerah, yaitu beras. Niku contoh sing sederhana, al-adatu muhakamat. Niki pangapunten yo mrepel teng kaidah fikih, tapi insyaallah kemanfaatannya nanti sampai pada la dharar wa la dhirar. Kemudian al-umru bima qasidiha. Setiap perkara itu tergantung kepada maksudnya, tujuannya. Nah, ini disandarkan kepada hadis Nabi yang lebih awal, yaitu tentang innamal a'malu bin niyat wa innamal likulli imrin ma nawa dan seterusnya sampai faman kana hijratuhu, sampai pada yang terakhir adalah di dalam hatimu itu, di dalam dirimu itu terdapat segumpal daging. Idza suluhat jasadu kulluh, ketika dalam diri kamu itu terdapat segumpal daging, dalam diri daging itu baik, maka baiklah seluruh jisim, seluruh tubuh kamu, seluruh diri kamu. Niku adalah qalbu. Niki sandaran kaidah fikihnya adalah al-umru bima qasidiha. Setiap perkara itu sesuai dengan maksud dan tujuannya.
batu muhakamah nggih sampun. Kemudian al-masaqatu tajlibun taisir. Sebuah kesulitan itu dapat menimbulkan suatu kemudahan. Niki nggih banyak di Al-Qur'an juga ada, di hadis-hadis yang awal juga ada. Kemudian yang selanjutnya al-yakinu la yuzalu bisyak. Keyakinan sudah yakin itu tidak akan hilang dengan suatu perkara keraguan. Ini juga di hadis-hadis awal kita sudah apa nggih mereview nggih tenggen arba'in niki. Kemudian yang terakhir adalah yang menyandarkan kepada hadis la dharar wa la dhirar adalah ad-dharar yuzal. Suatu yang membahayakan itu harus dihilangkan. Itu gangsal kaidah fikih sing pokok. Ini sandeng panjenengan saged napa nggih membaca sendiri, mencari referensi yang banyak tentang 5 perkara pokok al-qawaidu al-fiqhiyah al-kabir. Jadi 5 kaidah pokok yang utama. Nanti jenengan bisa browsing di napa Google nggih saged, nanti jenengan bisa apa ya ini al-qawaid al-fiqhiyah al-kubra. Itu ada 5. Kemudian la dharar wa la dhirar itu ternyata disandarkan atau kaidah fikih itu menyandarkan kepada hadis la dharar la ad-dhararu yuzal. Suatu perkara yang membahayakan, merugikan itu harus dihilangkan. Tapi kadang kita berpikiran, loh nek ngono nek ana sing merugikan harus dihilangkan, engko nek sing rugi ngamuk kepriki lah niku. Dalam syariat itu ketika sudah melanggar syariat itu mbok ngamuk kayak ngapa. Nek ketika sudah paham tentang al-dharur yuzal itu, yaitulah kaidah fikih mesti bisa dihilangkan itu karena ada faktor yang memudaratkan atau merugikan. Terus timbul banyak pertanyaan. Lah nek misale kepepet-pet wis ora ana sing timam, anane kowe tok. Misale sing sederhana kita dicekel karo misale wong jahat naudzubillah kisahe atus niku misale yuk disuguhi itu siji racun, siji arak. Lah iki loro-lorone wis ora ana sepilihan. Nah, dalam perkara kaidah fikih ad-dharur yuzal itu turun kepada kaidah fikih yang lain, yaitu mengambil kepada yang lebih ringan bahayanya. Kinten-kinten nek minum racun yuk dadi mati, yuk satu minum arak mau memabukkan tok, kinten-kinten yuk sing paling ringan apa? Ya mesti arak nggih, kan kita masih ada kesempatan. Bismillah, senajan minum arak, tapi karena itu perkara darurat, perkara karena kepepet, tidak masalah. Perkara kepepet hanya ada 2 pilihan, mati apa ngombe arak. Niku kaidah fikih mengambil yang mudaratnya lebih ringan. Masih banyak lagi. Itu tentang sing paling gampangane, contoh sing paling wis paling dhuwur lah. Anak-anak ini pilihan loro tok, mati apa napa mabuk misalnya. Nek teng
tenggen pasar, tenggen kita nggih ngampun jur. Malah seneng nek pilihane akeh ya aja junjukun langsung. Ora apa-apa kayak rugi ora apa-apa, yang penting yang ora jangan seperti itu. Karena kita sebagai kaum muslimin itu sudah diajarkan oleh teladan kita Rasulullah SAW itu sudah detail sekali mengajarkan kepada kita. Kita itu termasuk kaum yang beruntung, diberi contoh-contoh sing banyak, contoh-contoh sing detail. Mungkin di ajaran-ajaran lain itu tidak sedetail ini. Itulah napa nggih karunia dari Allah yang paling besar itu kita diberi iman Islam itu alhamdulillah banget. Makanya ketika nun sewu orang kafir itu bisa melakukan contoh yang sederhana itu kita setiap hari di pasar, di perdagangan misalnya di pasar. Kalau orang Islam itu setidaknya itu sudah melihat dari kaidah-kaidah fikih, contoh-contoh dari baginda Rasulullah, bagaimana kita berdagang, bagaimana kita bermuamalah, itu dengan orang lain mesti ada pikiran jangan merugikan. Beda dengan nun sewu, orang yang tidak beriman, mereka mau monopoli, mau merangkup semua. Karena tidak ada batasan-batasan, apalagi batasan halal haram. Dan sewu, orang Cina ini kenapa sih kita Cina kan mulia-mulia temennya, suki-suki temennya. Karena apa? Mereka itu di dunia tidak ada batasan-batasan halal haram. Sementara kita ada syariat yang mengatur tentang halal haram. Kalau seandainya manusia itu sudah tidak ada syariat, ya kal bahaim, kayak dini kewan bebas, gak nyakot kanan nyakot kini, menguasai harta sana menguasai harta sini. Kal bahaim, pun boten enten syariat lagi, sudah tidak ada batasan-batasan lagi. Kinten-kinten contohnya kados niku sing sederhana tentang la dharar wala dirar. Jadi kita itu bermuamalah, dalam bermuamalah itu senantiasa kita melihat faktor-faktor lain yang bisa mendatangkan madharat, yang bisa mendatangkan kerugian, apalagi mendatangkan bahaya. Iku la dharar wala dirar. Niku kaidah fikih sampun. Jadi kalau niku mau dalu Mas Agus, WA niku semun tak buka enjang, pangapunten iki. Saya kula bar enten undangan saking majelis dengan Mas Rohman mawon nganti mboten teka gara-gara nih greges niku yo ngombe jamu tak tinggal kerokan turu nggih pangapunten niki bahan-bahane nggih namung kados niku wong kula memang pendek nggih mboten kados jenengan sing banyak sekali referensi saestu niki pangapunten sangat ini niku tentang la dharar wala dirar. Kemudian saya mendapatkan referensi ini dari Google bahwa para ulama itu berdalil dengan hadis ini terkait beberapa turunan kaidah fikih. Di antaranya yang pertama adalah apabila terdapat dua mudarat yang tidak mungkin dihindari salah satunya, diperkenankan mengerjakan yang paling ringan mudaratnya. Nggih, niki mau contoh-contoh sing kula aturaken nggih nyenggol niki ternyata. Tapi teng mriki enten contone. Misalnya jika ada orang yang sholat wajib dalam keadaan berdiri, auratnya tersingkap. Jika sholat dalam keadaan duduk, auratnya tertutupi. Dalam keadaan seperti ini, ia diperkenankan sholat dalam keadaan duduk meski ia mampu berdiri. Nah, ini contohnya malah dengan sholat.
karena ini perkara wajib. Salat niki yang dicontohkan di sini adalah misal wis ora duwe banget pakaian niki termasuk njuk kelingan niki sirah tentang Abu Sa'id Al-Khudri. Itu ada hadis yang meriwayat hadis yang panjang sekali tentang beliau itu pertama kali ketika bertemu Rasulullah itu bertelanjang dada. Karena apa? Saking orang duwe ini pakaian niku Abu Sa'id Al-Khudri niki njuk kelingan kula macam-macam awal-awale. Niku Abu Sa'id Al-Khudri itu pertama bertemu dengan Rasulullah itu dalam keadaan bertelanjang dada gampangane. Lah niku contoh teng mriki ketika sholat dalam keadaan berdiri. Nggih niku kados ingkang Ustaz Haji Mulyono aturaken bahwa rukun sholat itu beliau ngendikaken samaniya asyara mul ada 18 napa nggih. Tapi nek dengan kita fikih dengan kula nggih enten sing 13, enten sing 17 Pak. Nggih. Nggih. Tapi karena beda-beda nggih, boten napa-napa perbedaan niku pada intinya adalah sama. Yang pertama al-awalu aniyatu ingkang kapindhone asani niku takbiratul ihram. Berdiri riyen nggih, berdiri qaidin bila nggih ingkang kuwasa. Yang ketiga ada takbiratul ihram, kang keempat tu baca Fatihah, qiraatul Fatihati tengen kula enten wa bismillahirrahmanirrahim ayatu minha. Niku tengen kula bahwa bismillah itu adalah termasuk dari ayatnya Al-Qur'an. Apa ayatnya? Al-Fatihah. Tapi monggo wong itu memang perbedaan dan itu semua disandarkan dari hadis-hadis yang sahih, boten napa-napa. Terus yang selanjutnya tentang rukuu sendiri, tumaknina sendiri. Nah, tengen kula enten sing ar-ruku'u bitumaknina. Jadi rukuk dengan tumaknina. Terus rafa min ruku'in tumaknina. Berdiri dari rukuk juga i'tidal tumaknina. I'tidal tumaknina. Kemudian sujud tumaknina. Duduk di antara dua sujud tumaknina. Monggo nanti jenengan cari referensi dari kitab-kitab fikih panjenengan. Saya pernah aturake di sini sama Mas Brio juga. Seandainya bisa itu kita review kembali. Nah, panjenengan saya yakin sudah hafal semua tentang fikih-fikih dari mulai ngalamatul buluh, tanda-tandane wong baleh. Terus al-ma'u tentang banyu, tentang air. Apa itu banyu sing mutlak, apa itu banyu sing mutanajis. Niku panjenengan insyaallah mun pirsa sedaya. Tapi seandainya bisa itu ada yang lain menyampaikan tentang kait fikih-fikih dari wudu, dari sholat, wudu karena itu yang utama. Itu jangan masya Allah. Kita itu cuma mereview saja. Saya yakin panjenengan semua sudah hafal nglodok lah. Tapi kali jenenge manusia niku kan mahalul khata wa nisyan, tempati salah dan lupa. Jadi barangkali ada yang terlewat. Ya nek haid ki kayak apa ya, nek haid ki batas-batasnya kaprah itu berapa bulan, kok ada yang lebih dari itu. Ada kitab fikih sendiri, barangkali nanti ada yang membersamai. Masya Allah itu sangat-sangat manfaat. Nah, saya yakin panjenengan sudah bisa semua, sudah hafal semua, sudah kelompok. Nah, tapi barangkali ada yang terlewatkan kan jadi ingat-ingatan. Jadi saling mengingatkan, bukan ingat-ingatan. Contohnya yang sering disampaikan Ustaz Haji Mulyono itu arkanus sholat samaniya asaro, misalnya seperti itu. Nanti arkanul wudu utawi pira-pira rukune wudu itu sitatun ono 6 misali kados niku. Kayaknya lebih mengena. Meskipun kita sudah punya buku-buku fikih yang sudah panjenengan pegang semua, tapi kita ya paling boten nambah, karena ilmu itu akan
hilang jika tidak dimurojaah. Maka kita sering-sering murojaah kayak nenek wong ngaji ki bulana bulani baya. Memang seperti itu karena sadar, kita itu harus sadar bahwa manusia itu mahalul khata wa nisyan. Tempatnya salah dan tempatnya lupa. Wong wis ngerti mawon bisa diterjang apa maning dereng. Nah niku niki yo merembet ke kenapa niku tentang apabila terdapat dua kemudorotan yang tidak mungkin dihindari dari salah satunya diperkenankan. Tengriki tandane diperkenankan, boten juk diwajibkan, diharuskan, itu diperkenankan mengerjakan yang paling ringan mudaratnya. Iki bahasane ulama niku Masya Allah tabarakallah, halus carane iki, penuh hikmah dan hati-hati carane warok. Terus yang kedua, jika terdapat dua perkara haram yang paling ringan keharumannya didahulukan. Nek wau dari kedua kemadharatan yang tidak mungkin dihindari, nek ini padatine harami niku. Nek wau kan hanya memudaratkan saja, membahayakan saja. Diambil yang paling ringan mudarati. Nek sing kedua, jika dua perkara haram maka diambil yang paling ringan keharamannya. Kayak tadi, nek bunuh diri, minum racunnya itu kan jadi lebih haram karena kita tidak ada kesempatan lain. Tapi di situ ada arak, ya mending milih arak. Tapi itu dalam keadaan darurat, bukan dalam keadaan olahnya. Kan penibang minum racun, nah itu jangan, karena pilihannya masih banyak. Nah itu memang karena hanya dua pilihan. Muncuran Allah berarti ngombe arak apa ya, wah nana pilihan, bukan seperti itu. Itu dalam keadaan dua pilihan toktil, go sama-sama haram. Allah taala alam. Nggih, niku catatan saking napa ulama niku Masya Allah tentang ternyata hanya sedikit singkap. Memang Rasulullah SAW itu dikaruniai oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu jawami'ul kalim. Jadi ungkapan yang singkat padat tapi syarat makna, itu jawami'ul kalim, kalimat-kalimat yang punya makna yang luas. Jawami'ul kalim niku nek secara kurmunitir la dororo walidoro, tapi maknanya ternyata Masya Allah tabarakallah sangat luas. Itu salah satu keistimewaan dari baginda Rasulullah SAW. Beliau itu memang dikaruniai jawami'ul kalim. Kalau di hadis-hadis sebelumnya singkat-singkat banget. Nek la doror wala diror itu bisa diterapkan dalam muamalah maupun bisa diterapkan dalam keadaan ibadah. Nek di muamalah itu tadi kirane bahaya wong dia apa orang niku ada muamalah itu berhubungan dengan orang banyak. Tapi dalam keadaan ibadah contohnya yaitu tadi tentang sholat nek jigong nek berdiri mane nganune kelihatan apane aurate ora bisa nutup dengkul. Tapi nek lungguh jagong niku bisa tertutup dengkule. Misale memang pakaiane cupen cara-carane niku pas-pasan. Niku tentang la doror walidoro, singkat-singkat banget. Terus di dalam muamalah yang lain di sebelumnya almar'u malayani latarku malayani. Jadi setiap orang itu tinggalkan dari perbuatan yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya. Itu juga bermakna bisa
bisa di masalah muamalah maupun masalah ibadah kepada Allah. Jadi singkat-singkat banget, tapi Masya Allah memang maknanya itu banyak sekali. Dan alhamdulillah, biiznillah, kita itu diberi wawasan, diberi kesempatan untuk bisa mengetahui, untuk bisa mempelajari barang-barang ini tentang hadis-hadis yang singkat-singkat. Jadi bahasanya emang simpel banget, tapi maknanya itu ternyata banyak. Saya yakin panjenengan semua juga banyak sekali referensi-referensi yang tentang hadis-hadis ini, tentang di Arba'in ini punya referensi lain yang lebih banyak, lebih luas dan pengetahuannya. Nah, saya mungkin mengambilnya ya samping lebih banyak dari Google. Kalau di kitab-kitab itu sederhana malah. La dirara wa la dirara niku aila darara ahadukum bi khairi haqqin. Jadi sederhana bahwa janganlah membahayakan ahadukum salah suwiji sira ahadan maring salah sijine wong liya bi khairi haqqin kelawan sak liyane perkara sing hak. Iku sing sederhana. Niku teng mriki tapi teng mriki singkat banget malah mboten panjang. Nah niki panjang lebar memang karena kula dicekeli mik njur maturi ngomong niku ngalur ngidul, tapi insyaallah masih dalam koridor la darar wa la dirar. Kangge kesimpulane bahwa kita dengan adanya hadis ini, kita marilah bareng-bareng saling mengingatkan dan juga saling support dalam urusan kebaikan, yang mana kebaikan itu tidak merugikan orang lain, tidak menyakiti orang lain, ataupun hanya menguntungkan secara diri pribadi saja tanpa menghiraukan orang lain. Niku kesimpulan sing sederhana nggih panjenengan saged menyimpulkan sendiri insyaallah nggih. Namung niku ingkang kawula aturaken wallahu taala alam, niku sedaya kebaikan itu, kebenaran yang hak itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam menyampaikan saya mestinya banyak sekali kekeliruan, kata-kata yang kurang berkenan di penggalih panjenengan. Saya estu nyuwun halali, nyuwun ridhoni, termasuk juga karena ini besok kita insyaallah sareng-sareng pun siam Ramadan nggih. Saya estu nyuwun halal, nyuwun ridhoni, saling maaf-maafan nggih, supados napa kita paling boten memasuki Ramadan niku boten enten gerundelan, sehingga memacu menapa nggih goda nang awake diri kita itu njuk ngungkit-ungkit pas sasi bulan Ramadan, nang bulan Ramadan iman-iman banget lan dereng dihalalake. Mugi-mugi panjenengan sedaya ingkang wonten mriki kersa saling menghalalkan, mengikhlaskan ridho dumateng napa ingkang keluputan sing mesti wong karena tentunya nggih mesti enten lupute. Niku mawon sing sederhana saking kawula saestu nyuwun pangapunten kanthi monggo sesarengan kita tutup menawi kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.